Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang filsafat barat abad pertengahan. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Lia Hamidatus Sholihah, nomor absen 5 dengan NIM 1262052111040. Yang kedua Iga Zulfa Idadi, nomor absen 40 dengan NIM 1262052132004. Yang ketiga Maika Dwi Miasari dengan absen 20 dengan NIM 1262052121110. Yang keempat M. Iqmal Ardiansyah, nomor absen 43 dengan NIM 1262052132007. Berikut penjelasan dari kami. Filsafat Barat abad pertengahan. Filsafat Barat pada abad pertengahan tahun 476 sampai 1492 dapat dikatakan sebagai abad gelap. Pada saat itu, tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia, sehingga manusia tidak memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Para ahli pikir pada saat itu pun tidak memiliki kebebasan berpikir. Apabila terdapat pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja, orang yang mengemukakannya akan mendapat hukuman berat. Ciri-ciri filsafat barat pada abad pertengahan adalah: 1. Cara berfilsafatnya dipimpin gereja. Yang kedua, berfilsafat di dalam ajaran Aristoteles. Dan yang ketiga adalah berfilsafat dengan pertolongan Augustinus dan lain-lain. Dominasi gereja ini tanpa memikirkan martabat, pikiran, keinginan, dan cita-cita untuk menentukan masa depannya sendiri. Masa abad pertengahan dibagi menjadi dua masa, yaitu masa patristik dan masa skolatik. Yang pertama adalah masa patristik. Patristik berasal dari kata lain pater atau bapak, artinya pemimpin gereja. Para pemimpin gereja dipilih dari golongan ahli pikir atau golongan atas yang menimbulkan sikap beragam dalam pemikirannya. Ada yang menolak filsafat Yunani dan ada yang menerimanya. Tokoh-tokoh pada masa patristik adalah: 1. Justinus Martir, 2. Irenaeus, ketiga Clemens, keempat Origenes, kelima Georgius Nyssa, yang keenam Tertullianus, yang ketujuh Dionysius Areopagus, dan yang terakhir Aurelius Augustinus. Tokoh yang pertama yaitu Justinus Martir. Menurut pendapatnya, agama Kristen bukan agama baru karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani, dan Nabi Musa dianggap sebagai awal kedatangan Kristen. Padahal Nabi Musa hidup sebelum Socrates dan Plato. Dikatakan bahwa filsafat Yunani itu mengambil dari kitab Yahudi. Pandangan tersebut didasarkan bahwa Kristus adalah Logos. Tokoh yang kedua adalah Clemens pada tahun 150 sampai 215. Pokok-pokok pikiran Clemens yaitu: 1. Memberikan batasan-batasan terhadap ajaran Kristen untuk mempertahankan diri dari otoritas filsafat Yunani. Yang kedua, memerangi ajaran yang anti terhadap Kristen dengan menggunakan filsafat Yunani. Dan yang ketiga adalah bagi orang Kristen, filsafat dapat dipakai untuk membela iman Kristen dan memikirkan secara mendalam. Tokoh yang ketiga adalah Tertullianus pada tahun 160 sampai 222. Ia menolak kehadiran filsafat Yunani karena filsafat dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu. Baginya berpendapat bahwa wahyu Tuhan sudah cukup. Tertullianus akhirnya menerima juga filsafat Yunani sebagai cara berpikir rasional. Akhirnya Tertullianus melihat filsafat hanya dimensi praktisnya saja, dan ia menerima filsafat sebagai cara atau metode berpikir untuk memikirkan kebenaran keberadaan Tuhan beserta sifat-sifatnya. Tokoh yang keempat adalah Augustinus pada tahun 354 sampai 430. Menurut pendapatnya, daya pemikiran manusia ada batasnya, tetapi pemikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepastian yang tidak ada batasnya yang bersifat kekal abadi. Artinya, akal pikiran manusia dapat berhubungan dengan suatu kenyataan yang lebih tinggi.
Ajaran Agustinus berhasil menguasai 10 abad dan mempengaruhi pemikiran Eropa. Perlu diperhatikan bahwa para pemikir patristik itu sebagai pelopor pemikiran skolatik. Ajaran Agustinus sebagai akal dari skolatik karena lebih bersifat sebagai metode daripada suatu sistem sehingga ajarannya mampu meresap sampai masa skolatik. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang masa skolatik. Istilah masa skolatik berasal dari kata school yang berarti sekolah. Skolatik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Terdapat pengertian corak khas skolatik sebagai berikut. Yang pertama, filsafat skolatik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama sebagai bagian dari kebudayaan abad pertengahan. Yang kedua, filsafat skolatik adalah filsafat yang mengabdi pada teologi atau filsafat yang rasional memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir, sifat ada, kejasmanian, kerohanian, baik dan buruk. Dari hal tersebut, kemudian muncul skolatik Yahudi, skolatik Arab, dan lainnya. Yang ketiga, filsafat skolastik adalah suatu sistem filsafat yang termasuk jajaran pengetahuan alam kodrat akan dimasukkan ke dalam bentuk sintesis yang lebih tinggi antara kepercayaan dan akal. Yang keempat adalah filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran gereja. Filsafat skolatik dapat berkembang karena beberapa faktor. Yang pertama ada faktor religius. Faktor religius ini keadaan lingkungan saat itu yang berkehidupan religius dan mereka beranggapan bahwa hidup di dunia ini suatu perjalanan ke tanah suci, Yerusalem, dunia bagaikan negeri asing dan sebagai tempat pembuangan limbah air mata, tempat kesedihan. Yang kedua ada faktor ilmu pengetahuan. Faktor ilmu pengetahuan ini banyak didirikan lembaga pengajaran yang diupayakan oleh biara-biara di gereja ataupun di keluarga istana yang kepustakaannya diambil dari para penulis Latin, Arab Islami, dan Yunani. Masa skolastik ini terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama skolastik awal berlangsung pada tahun 800 hingga 1200. Yang kedua ada skolastik puncak yang berlangsung dari 1200 hingga 1300. Yang ketiga adalah skolastik akhir berlangsung dari tahun 1300 hingga 1450. Skolastik awal ini berlangsung dari tahun 800 hingga 1200. Skolastik awal sejak abad ke-5 hingga 8 Masehi, pemikiran filsafat parastistik mulai merosot terlebih lagi pada abad ke-6 dan ke-7. Dikatakan abad kacau karena terjadi serangan-serangan terhadap Romawi sehingga kerajaan Romawi beserta peradabannya ikut runtuh yang telah dibangun selama berabad-abad. Kurikulum pengajaran meliputi studi duniawi, Aristoteles liberalis, meliputi data besar, retorika, dialektika, ilmu hukum, ilmu perbintangan, dan ilmu musik. Tokoh-tokoh adalah Aquinas, Johannes Cotes Erigena, Peter Lombard, John Salisbury, dan Peter Abelardus. Masa skolastik puncak berlangsung dari 1200 sampai 1300. Masa ini merupakan kejayaan skolastik dan ditandai dengan munculnya universitas-universitas dan ordo-ordo secara bersama ikut memajukan ilmu pengetahuan, dan di samping juga peranan universitas sebagai sumber atau pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di PPT juga dijelaskan terdapat beberapa faktor mengapa skolastik mencapai puncaknya. Yang pertama adalah adanya pengaruh Aristoteles, Ibnu Rushd, Ibnu Sina pada abad ke-12 sampai abad ke-13 telah tumbuh menjadi ilmu pengetahuan yang luas. Pada tahun 1200 didirikan Universitas Alma Mater di Perancis. Universitas merupakan gabungan dari beberapa sekolah. Alma Mater ini sebagai awal berdirinya universitas di Paris, di Oxford, di Montpellier, di Cambridge, dan lainnya. Berdirinya ordo-ordo yang muncul karena banyak perhatian
orang terhadap ilmu pengetahuan sehingga mendorong yang kuat untuk memberikan suasana yang semarak pada abad ke-13 akan berpengaruh terhadap kehidupan kerohanian di mana kebanyakan tokohnya memegang peranan di bidang filsafat dan teologi seperti Albertus de Court, Thomas Aquinas, Bonaventura, D.G. Scotus, dan William Ockham. Di sini juga ada tokohnya Albertus Magnus. Ia merupakan cendekiawan pada abad pertengahan, lahir dengan nama Albert von Bellstadt, yang juga dikenal sebagai Doktor Universalis dan Doktor Magnus. Mempunyai kepandaian yang luar biasa. Terakhir dia diangkat sebagai uskup agung. Pola pemikirannya meniru Ibnu Rushd dalam menulis tentang Aristoteles. Dalam bidang ilmu pengetahuan, ia mengadakan penelitian dalam ilmu biologi dan kimia. Yang selanjutnya adalah Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274. Namanya sebenarnya adalah Santo Thomas Aquinas. Dia lahir di Rocca Secca, Napoli, Italia. Pemikirannya adalah atau pendapatnya, kebenaran asal dari Tuhan, kebenaran diungkapkan dengan jalan yang berbeda-beda, sedangkan iman berjalan di luar jangkauan pemikiran. Ia menghimbau agar orang-orang untuk mengetahui hukum alamiah yang terungkap kepercayaan. Tidak ada kontradiksi antara pemikiran dan iman. Semua kebenaran mulai timbul secara ketuhanan walaupun iman diungkap lewat beberapa kebenaran yang berada di luar kekuatan. Kemudian Thomas Aquinas mengadakan langkah-langkah, yaitu yang pertama, menyuruh teman sealiran William Farmok untuk membuat terjemahan baru yang langsung dari Yunani. Yang kedua, pengkristenan ajaran Aristoteles dari dalam, dan yang ketiga adalah ajaran Aristoteles yang telah dikristenkan dipakai untuk membuat sintetis yang lebih bercorak ilmiah. Skolastik akhir ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya sehingga memperlihatkan orang stagnasi atau kemandekan. Di antara tokoh-tokohnya adalah William Ockham pada tahun 1285 sampai 1349 dan Nicholas Casasus. William Ockham merupakan ahli pikir yang beraliran skolastik dari Inggris. Menurut pendapatnya, pemikiran manusia hanya dapat mengetahui barang-barang atau kejadian individual, konsep-konsep atau kesimpulan-kesimpulan umum tentang alam hanya merupakan abstraksi, buatan tanpa kenyataan. Pemikiran yang demikian ini dapat dilalui hanya lewat intuisi, lewat logika. Di samping itu, ia membantah anggapan skolastik bahwa logika dapat membuktikan doktrin teologis. Selanjutnya adalah Nicholas Casasus pada tahun 1401 sampai 1461 sebagai tokoh pemikir yang berada paling akhir pada masa skolastik. Menurut pendapatnya ada 3 cara, yaitu dengan indera, akal, intuisi. Dengan indera, kita akan mendapatkan pengetahuan tentang benda-benda berjasad yang sifatnya tidak sempurna. Dengan akal, kita akan mendapatkan bentuk-bentuk pengertian yang abstrak berdasarkan pada sajian atau tangkapan indera. Sedangkan dengan intuisi, kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi. Hanya dengan intuisi inilah kita akan dapat mempersatukan
apa yang oleh akal tidak dapat dipersatukan, manusia harusnya menyadari akan keterbatasan akal sehingga banyak hal yang seharusnya kita ketahui. C. Masa. Zaman peralihan merupakan embrio masa modern. Masa ini ditandai dengan munculnya Renaissance, humanisme, reformasi yang berlangsung pada abad ke-14 sampai abad ke-16. 1. Renaissance atau kelahiran kembali di Eropa ini merupakan suatu gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia, kemudian di Perancis, Spanyol, dan selanjutnya hingga menyebar ke seluruh Eropa. Di antara tokoh-tokohnya adalah Leonardo da Vinci, Michelangelo Machiavelli, dan Giordano Bruno. 2. Humanisme pada mulanya dipakai sebagai suatu pendirian di kalangan ahli pikir Renaissance yang mencurahkan perhatiannya terhadap pengajaran kesusastraan Yunani dan Romawi serta perikemanusiaan. Kemudian, humanisme berubah fungsi menjadi gerakan untuk kembali melepas ikatan dari gereja dan berusaha menemukan kembali sastra Yunani atau Romawi. Di antara para tokoh-tokoh adalah Boccaccio, Petrartus, Lorenzo Valla, Erasmus, dan Thomas More. 3. Reformasi merupakan revolusi keagamaan di Eropa Barat pada abad ke-16. Revolusi tersebut dimulai dari gerakan terhadap perbaikan di gereja Katolik, kemudian berkembang menjadi asas Protestanisme pada para tokoh antara lain John Calvin dan Martin Luther. Tanah luas tak ada tuannya, tombak tajam ditancapkan. Atas perhatiannya terima kasih kami ucapkan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.